Topik bahasan kita pada video kali ini adalah gelombang stasioner pada ujung bebas fisika kelas 11. Nah, kita akan membahas fenomena gelombang stasioner pada ujung bebas yang diakibatkan oleh superposisi gelombang, di mana gelombang pantul itu tidak mengalami pembalikan fase. Dengan kata lain, beda sudut fasenya ini sama dengan 0, teman-teman. Nah, supaya lebih jelas, coba teman-teman perhatikan ilustrasi berikut ini. Ini kita gambar bidang gelombangnya. Suatu gelombang datang dari sumber dan mengenai ujung yang terikat dengan gelang, sehingga ini bisa bergerak dengan bebas ujungnya ya. Nah, pada gelombang stasioner dengan ujung bebas, yang terbentuk di sini adalah perut. Nah, kita rumuskan persamaan gelombang datangnya menurut persamaan Y1 sama dengan A sin omega T min Kx. Tanda ini negatif karena arah rambat gelombangnya ini ke sebelah kanan. Ya, pokoknya kalau misalnya ngerambatnya ke kanan, ini banci. Yang satu tandanya positif, yang satu negatif. Nah, sekarang kalau misalnya gelombang pantulnya, karena tidak mengalami pembalikan fase, maka dia akan kembali lagi seperti ini. Ya, sehingga kita bisa tuliskan persamaan untuk gelombang pantulnya, ini sebagai Y2, sama dengan A sin omega T plus Kx. Jelas ya? Tandanya positif karena arah rambatnya ke sebelah kiri. Dan A-nya juga positif karena ini mulai bergetarnya dari atas. Gitu. Nah, dari sini kita bisa menentukan superposisi dari gelombang datang dan gelombang pantulnya. Superposisinya ini merupakan jumlah dari Y1 tambah Y2. Kalau kita jumlahkan, ini A sin omega T min Kx ditambah A sin omega T plus Kx. Ini A-nya kita keluarkan. Ya, jadi seperti ini. A sin omega T min Kx plus sin omega T plus Kx. Dan kita misalkan omega T min Kx-nya dengan alfa dan omega T plus Kx-nya dengan beta. Jadi kita bisa gunakan rumus trigonometri jumlah pada sinus. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya omega T min Kx-nya kita misalkan dengan alfa dan omega T plus Kx-nya kita misalkan dengan beta. Ya, seperti ini. Maka alfa plus beta, omega T tambah omega T, itu hasilnya 2 omega T. Kemudian alfa min beta, omega T dikurang omega T 0, min Kx ya min 2Kx. Nah, kita substitusi ke rumus sinus ini. Jadi, Y superposisinya kita peroleh 2A kali sin setengah kali 2 omega T kali cos setengah kali negatif 2Kx. Nah, ini 2 sama 2-nya bisa kita coret ya. Jadi, nanti kita akan peroleh 2A sin omega T cos negatif Kx. Dan cos negatif Kx itu di kuadran keempat, nilainya sama aja kayak cos Kx. Nah, persamaan ini kalau kita rapihkan seperti ini ya. Y superposisi ini sama dengan Y1 tambah Y2. Sehingga Y-nya ini sama dengan 2A cos Kx kita tulis di depan kali sin omega T, di mana 2A cos Kx ini merupakan amplitudo stasionernya. Jelas ya? Oke, sekarang kita akan membahas juga cara untuk menentukan simpul dan perut pada gelombang stasioner dengan ujung bebas. Jadi, misal ini bidang gelombangnya dan ini gelombang datang yang dipantulkan ke ujung bebas. Nah, kalau dipantulkan harusnya kan seperti ini karena tidak mengalami pembalikan fase. Tapi kita gambarnya kebalik aja supaya kita bisa melihat dengan jelas yang mana simpul dan perut yang terbentuk. Ya. Ini sumber, ini ujung, ini simpul-simpul yang terbentuk ya. Dan ini juga perut yang terbentuk. Ya. Kalau perut itu puncak-puncaknya. Dan seterusnya. Nah, sekarang untuk menentukan letak simpul dari ujung bebas, kita ukur dari sini. X-nya sama dengan 0. Ini pola yang terbentuk ya. Simpul yang pertama, 1/4 lambda. Simpul yang kedua, ini 3/4 lambda. Yang ketiga, ini 5/4 lambda, dan seterusnya. Ini kalau kita perumum, kita bisa pakai rumus yang ini. Sn sama dengan 2n-1/4 kali lambda. Sama halnya dengan perut, kita ukur dari sini. Ya, dari X sama dengan 0. Ini pola yang terbentuknya seperti ini. 0, setengah lambda, 1 lambda, 3/2 lambda, dan seterusnya. Nah, kalau kita perumum, kita dapat gunakan rumus Pn sama dengan n-1/2 kali lambda. Akan tetapi, saya tidak menyarankan teman-teman langsung menggunakan rumus jadinya. Akan lebih baik kalau teman-teman bisa menggambar gelombang stasioner ujung bebas ini sehingga nanti nggak ketukar-tukar rumusnya sama gelombang stasioner dengan ujung tetap. Nah, supaya lebih jelas, langsung aja mari sama-sama kita simak beberapa contoh soal berikut. Pastikan teman-teman nonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip,
supaya dapat pemahaman yang utuh tentang materi gelombang stasioner dengan ujung bebas ini. Sekarang kita coba contoh soal yang pertama. Gelombang menjalar melalui tali dan dipantulkan kembali sehingga terbentuk gelombang stasioner. Simpangan di titik P yang memiliki jarak X dari ujungnya dituliskan dengan persamaan Y sama dengan 4 cos 5πx sin 20πt, di mana X dan Y dalam satuan meter dan T dalam satuan second. Tentukan yang pertama, apakah gelombang stasioner itu merupakan ujung tetap atau ujung bebas, dan yang kedua, nilai frekuensi, lambda, dan kecepatan. Nah, sekarang kita coba jawab ya. Teman-teman perhatikan untuk menentukan jenis gelombang stasioner. Nah, persamaan gelombang yang ini adalah Y sama dengan 4 cos 5πx sin 20πt. Dan ini identik dengan persamaan Y sama dengan 2A cos kx sin omega t. Iya kan? 5pi-nya ini K dan 20pi-nya ini adalah omega. Dan teman-teman tahu persamaan ini adalah persamaan dari gelombang stasioner ujung bebas. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai frekuensi, panjang gelombang, dan kecepatan gelombang. Perhatikan persamaan ini ya. Koefisien dari T di sini adalah omega ya. Nah, dari omega ini kita bisa dapat nilai frekuensi menggunakan hubungan omega sama dengan 2πf. Nah, omeganya itu adalah 20pi ya. Berarti 20pi sama dengan 2πf. Jadi, frekuensinya tinggal kita bagi aja sama 2pi masing-masing dan kita peroleh nanti frekuensinya 10 Hz. Selanjutnya, untuk menentukan panjang gelombang, teman-teman perhatikan koefisien X di sini. Koefisien X-nya ini adalah 5pi ya. 5pi ini merupakan K. Nah, K ini sama dengan 2pi per lambda. K-nya 5pi. 5pi ini sama dengan 2pi per lambda, sehingga lambdanya tinggal kita kali silang aja. Maka kita akan peroleh panjang gelombangnya ini adalah 2/5 meter ya. Jelas ya? Nah, kita udah punya frekuensinya dan udah punya panjang gelombangnya. Untuk menentukan cepat rambat gelombangnya, berarti kita gunakan hubungan V sama dengan lambda kali F. Berarti 10 kita kaliin sama 2/5 ya. Ini 2/5 kali 10. Kita coret aja bagi 5. 1, yang ini bagi 5, 2. Jadi 2 kali 2, kita akan peroleh V-nya adalah 4 meter per second. Jelas ya? Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Gelombang stasioner terjadi karena superposisi gelombang datang dan gelombang pantul ujung bebas. Titik simpul kelima berjarak 180 cm dari ujung bebasnya. Jika frekuensi gelombang itu adalah 25 Hz, maka cepat rambat gelombangnya adalah titik-titik. Jadi seperti biasa kita highlight dulu data-data yang diketahuinya ya. Dan untuk penyelesaiannya, teman-teman perhatikan bahwa kasus ini sudah jelas merupakan gelombang stasioner ujung bebas karena dikasih tahu di soal ya. Nah, sekarang supaya bisa menentukan cepat rambat gelombang, ingat lagi kita butuh apa? Kita butuh lambda sama butuh frekuensi. Nah, sekarang kita gambar dulu bidang gelombangnya untuk menentukan lambdanya ya. Nah, ini bidang gelombangnya. Kemudian untuk gelombang datang, ini akan membentuk perut di ujung bebasnya sini. Nah, gelombang stasioner ujung bebas tidak mengalami pembalikan fase. Jadi, delta sudut fasenya itu sama dengan 0. Jadi, ini gelombang pantulnya itu akan seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, titik ini merupakan titik sumber di mana gelombang datang, dan titik ini merupakan titik ujung di mana gelombangnya dipantulkan. Nah, patokannya itu harus dari ujung, bukan dari sumber. Jadi, X sama dengan 0 kita ambil di ujung. Jadi, untuk simpul maupun perut yang terbentuk, itu mula-mula akan terbentuk dari ujung sini, dari ujung bebasnya. Nah, kita beri nama simpul yang pertama ini di sini dengan S1. Bukan dari sumber ya, sekali lagi, tapi dari ujung. Ini simpul yang kedua, ini simpul yang ketiga, ini simpul yang keempat, ini simpul yang kelima. Ya. Titik-titik yang diam ini kita namakan dengan simpul.
Nah, udah berhenti sampai simbol kelima. Karena data atau informasi yang diketahui di soal titik simbol kelima ini jaraknya 180 cm dari ujung bebas. Berarti dari sini ya. Nah, kita ambil jaraknya ke sini. Itu adalah 180 cm. Lihat, kenapa yang terbentuknya adalah 2/4 lambda? Karena kalau teman-teman perhatikan, segini kan satu lambda nih, satu gelombang. Satu bukit, satu lembah, ini satu gelombang. Segini satu gelombang ya, jadi 2 gelombang. Segini 1/4 gelombang. 2 gelombang tambah 1/4 gelombang ya jelas 2/4 lambda. Nah, 2/4 lambda ini sama dengan 180 cm. Nah, kita bisa dapat lambdanya dong dari sini ya. Untuk menentukan cepat lambat gelombang, kita tentukan dulu lambdanya. Nah, lambdanya di sini adalah 2 kali 4 tambah 1 berarti 9/4 lambda. Ini sama dengan 180 cm. Tinggal teman-teman kali silang aja, jadi lambdanya 180 kali 4 dibagi 9, ya jelas 80 cm. Ya, ini sama dengan 0,8 meter. Sebenarnya teman-teman bisa langsung pakai rumus 2n-1/4 lambda, tapi saya sarankan teman-teman bisa juga menggambarnya ya, supaya rumusnya nggak ketukar-tukar. Akan lebih baik kalau kita bisa menggambarnya seperti ini. Nah, kita udah punya lambdanya 0,8 meter dan frekuensinya juga diketahui di soal 25 Hz. Jadi untuk menentukan V atau cepat lambat gelombang, ini kita gunakan hubungan lambda kali F. Lambdanya 0,8, frekuensinya 25. Jadi 4/5 kali 25 berapa tuh? Ya, 20 meter per second. Jelas ya? Oke, cukup sekian dulu pembahasan kali ini mengenai gelombang stasioner ujung bebas fisika kelas 11 kali ini. Seperti biasa, sebagai penutup, saya sertakan satu soal latihan yang bisa teman-teman sekalian coba. Silakan teman-teman coba, dan kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa ketikkan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat yang belum ya. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.